Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Pace Eben. Hari ini, hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, adalah pekan biasa yang ke-7. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikanmu yang halus. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdamu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan hari ini. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yakobus bab 5 ayat 1 sampai dengan 6. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang terakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyambut panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah
karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, congkellah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, beberapa tahun yang silam, putri dari adik saya sendiri, ketika bangun dari tidur bersama adiknya, pergi ke lantai 2 rumah mereka bermain layangan. Kebetulan mereka pada waktu itu masih SD, dan sekarang putri kami itu sudah duduk di bangku kuliah semester 6. Ketika mereka bermain layangan, layangan mereka itu kena kepada jaringan listrik. Dan ada benang juga di situ yang tergantung di jaringan listrik transmisi, sehingga kesetrum. Akibat benang tersebut sudah dikenai arus listrik. Dia pun langsung tergeletak dan tidak ada yang bisa menolong. Untuk saja adiknya pergi menemui bapaknya dan memberitahukan kejadian ini. Dan bapaknya yang melihat kejadian tersebut juga pingsan, sehingga tetangga yang lain menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, apa yang terjadi saat itu? Tangannya sudah hitam, demikian juga badannya, sehingga tanpa sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwasannya tangan kanannya harus diamputasi, karena lebih baik hilang sebagian tangannya tetapi menyelamatkan semua jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari saya menemani seseorang untuk konsultasi ke dokter. Dalam perjalanan kami berdua hanya berdiam diri. Saya merasa cemas,
melihat wajah Yohana yang sungguh-sungguh sedih. Nama ibu ini adalah Yohana. Setelah kami duduk di ruang tunggu beberapa saat, kami dipersilakan masuk ke ruang periksa. Setelah pemeriksaan selesai, dengan nada agak berat, dokter mengatakan, tidak ada jalan lain selain amputasi ibu jari kaki sebelah kiri karena luka sulit disembuhkan dengan adanya penyakit diabetes. Tindakan itu lebih baik dilakukan untuk mencegah penyebaran ke bagian tubuh lainnya. Dokter memberi waktu untuk mempertimbangkan keputusan itu. Akhirnya Yohana menjawab, ya dokter, kalau itu dapat menyelamatkan seluruh tubuhku dan aku dapat hidup lebih lama lagi, saya setuju. Nah, beberapa hari kemudian, Yohani menjalani tindakan amputasi dan perawatan selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus dalam bacaan pertama mengingatkan umatnya agar jangan sampai binasa hanya karena tindakan tidak adil terhadap buruhnya. Dengan menahan upah menjadi hak dari para pekerja. Mungkin juga kita sering mengalami seperti itu. Sering juga diperlakukan oleh atasan kita dengan memangkas gaji yang sepatutnya kita terima, tetapi tidak diberikan sesuai dengan energi yang kita gunakan. Waspadalah, jangan sampai binasa oleh keinginan akan harta dunia ini. Harta dunia ini memang kadang-kadang sangat menggoda kita, sehingga dengan cara apapun akan kita lakukan untuk meraih harta tersebut, walaupun dengan cara yang tidak berberi kemanusiaan. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini secara simbolis Yesus mengatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Lebih baik engkau dalam ketidaksempurnaan fisik masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada gunanya fisik yang lengkap, tetapi membinasakan keselamatan jiwa. Yesus lebih memprioritaskan perbuatan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga kehendak dan kelakuan agar tetap sehat dan selalu terarah pada hal positif. Seluruh anggota tubuh digunakan sebagai saluran kebaikan bagi sesama. Apabila kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita, setidaknya kita tidak mengganggu kehidupan mereka. Hendaklah kita selalu mempunyai garam dalam diri kita, dan hendaklah kita selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, kesempurnaan hidup bukan terutama terletak pada lahiriah atau fisik, tapi lebih pada perbuatan baik. Mari kita menjaga kehendak dan kelakuan agar tetap sehat dan selalu terarah pada hal positif.
Seluruh anggota tubuh digunakan sebagai saluran kebaikan bagi sesama. Hendaklah kita mempunyai garam dalam diri kita dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Jika garam itu tidak bisa mengasinkan, dengan apakah makanan diasinkan? Nah, kesempurnaan hidup bukan terutama terletak pada segi lahiriah atau fisik, tapi lebih pada perbuatan baik. Semoga kita menjadi pelaku kebaikan agar pantas mendapatkan upah di dalam dan surga. Seseorang mengatakan dia beriman, itu akan ditunjukkan lewat perbuatan. Bukan hanya dengan kata-kata, saya percaya, saya beriman, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kebaikan. Semoga melalui renungan kita hari ini, kita akan semakin menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan Allah. Dan kita diciptakan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Marilah berdoa. Yesus yang maha baik, mampukanlah kami menggunakan semua anggota tubuh kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menjadi pengikut-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.